Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah masih memberikan kita usia, memberikan kita masih terpadunya antara ruh dengan jasad, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini, baik yang di studio maupun segenap para pemirsa dimanapun berada dengan berbagai aktivitasnya. Tentunya ini kita syukuri. Harapannya Allah menambah nikmat. Amin. Kalau saja raga dan ruh masih bersatu, kita bersyukur Allah sehatkan raga dan ruhnya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu paling cintanya kepada umatnya, terhadap kita sekalian. Bahkan saat-saat menjelang wafat beliau, ummati, ummati, ummati. Seruan ini bukan seruan hanya sekedar lisan saja, tapi masuk ke relung hatinya. Betapa cintanya beliau kepada umatnya. Wahai umatku, wahai umatku, as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah solat, jagalah solat, dirikan solat, dirikan solat. Makna dibalik itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan kalian sekali-kali berbuat keji dan mungkar, baik kepada dirimu, kepada sesama manusia, kepada segenap makhluk-makhluk yang Allah cipta. Ketika bicara tentang teknologi itu sebagai alat digunakan untuk maksiat, jadi pertanyaan bagaimana cara menghentikannya, gitu ya, gitu. Kalau misalkan ada handphone, ya jangan ada handphonenya. Gitu kalau itu dipakai terus. Namun kalau sekiranya memang, nah ini mungkin cocok untuk kita tarik sekarang kepada generasi Indonesia tentunya ya, masyarakat Indonesia yang diarahkan bahwa kita punya ideologi bangsa ya, Pancasila yang begitu luar biasa. Ideologi kita jangan berbicara tentang Pancasila adalah sesuatu yang apa itu Pancasila, tidak, itu milik kita, negara ini, Indonesia itu ya Pancasila bicaranya. Tapi ketika ke Arab Saudi kemana, mereka punya ideologi masing-masing, makanya kita harus bangga dengan ini dan kita jaga, kita pertahankan semua generasi, dan kita harus menularkan hal ini ke generasi mau. Kenapa kita tarik bahasa ibu tadi kita berbicara tentang bagaimana supaya menjadi Pancasilais gitu ya, generasi kita. Baik, teknologi ada, dipergunakan banyak untuk maksiat. Sekarang ini kita bisa lihat fenomena dalam kehidupan masyarakat. Berapa banyak di berita-berita orang yang gara-gara handphone saja, ya, gara-gara komputer saja, gara-gara internet saja, gara-gara di WA, di FB atau di IG, itu semua ada yang mereka berada di balik terali besi. Ya, betul. Apa? Karena memang kekeliruan, kesalahan yang dia lakukan. Gitu. Sepanjang dia tidak bisa mengubah adat dia mensikapi teknologi ini, karena adat dia itu, sikap dan karakter dirinya itu, kalau sekiranya memang awal dengan ketaatan, mesti teknologi akan dibawa kepada ketaatan. Namun tidak jarang awalnya taat, teknologi yang ada akhirnya terbawa dia menjadi maksiat. Ingat, takwa saja, taat saja bisa maksiat, apalagi yang tidak taat, tidak takwa. Kalau kita bicara kembalikan kepada yang sifatnya karakter Pancasilais, kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah, di situ berbicara tentang iman dan takwa. Al-iman tasdik bil qalbi wa qalu bil lisan wa amal bil arkan. Yakini, benarkan dengan hati kita, ucapkan dengan lisan, ya, memperkuat pembenaran hati kita, dan lakukan dengan amal perbuatan itu. Ya. Kemudian ketika berbicara takwa, takwa adalah melaksanakan titah perintah dalam mengasah, memperkuat apa yang menjadikan keimanan. Karena iman, takwa atau pelaksanaan pengamalan itu ada di tengah-tengahnya yakin. Ya. Kalau hanya sekedar iman saja, pahala dan dosa, perlu diingat teknologi itu dia posisinya netral. Ya, kitalah yang menggunakannya. Dia bisa menjadi wajib, ya, tentunya dia bisa menjadi haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Oleh karena itu pergunakanlah, manfaatkanlah.
media sosial, teknologi yang lainnya tentunya ya, dari muka transportasi dan untuk apa? Yang pertama untuk menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dari iman jadi yakin akhirnya kita diperintah sujud pada Allah. Jadi betapa nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat. AC itu adalah teknologi. Yang tadinya kita sholat mungkin gerah, dengan adanya AC subhanallah tambah nyaman. Apapun kita kan walaupun tidak ada AC khusyuk, beda antara yang panas tempatnya dengan yang AC sejuk, beda. Kita akan rasakan itu semuanya. Jadi pergunakan setiap teknologi yang ada di kita sebagai alat untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah. Keduanya, lebih khusyuk ketika melaksanakan titah perintah Allah. Ketiganya, lebih kita memahami dan dekat cinta pada Rasulullah. Kenapa? Karena dengan teknologi sekarang kita bisa mengenal bagian-bagian besar Muhammad SAW. Dan terutama yang paling utama sekali, pergunakanlah teknologi itu. Karena ketika kita baik menggunakan teknologi, kita menjadi generasi unggulan Pancasilais. Kenapa? Karena dengan mensikapi keimanan, ketakwaan pada Allah, karena ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, kita hidup bermasyarakat, kemanusiaan adil dan beradab. Kita harus punya adab, etika yang baik, termasuk ketika kita bermedsos tentunya. Dan ingat, itu semua jadikan sebuah alat untuk mempererat persatuan. Kalau kita sudah menjadi orang yang senantiasa baik dengan siapapun juga, itu sudah namanya bisa mensikapi bagaimana teknologi di sisinya. Dan tentunya dengan teknologi ini kita berharap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadikan harapan undang-undang, amanah undang-undang. Terakhir tentunya diharapkan dengan teknologi ini semua tujuan utamanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, khusus bagi umat Islam, insya Allah tambah taat, tambah tawadu, tapi cerdas, geliat lincah untuk